Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananta. Oke, saya ketemu lagi. Untuk eh, laporan PI ini, pertama, kamu coba cek dulu di layout margin ya. Marginnya sepertinya kurang sesuai. Jadi yang benar adalah top yang 3, kiri 3, bottom 4, kanan 4. Ini ya, dan kembali. Oke, terus ya, kayak gini. Ini sudah bagus, tapi mungkin seperti berulang ya. Kalau kita baca dari sini, yang kita kuning, ini kita baca kalimat bawahnya, itu seperti kamu ngejelasin ulang tentang tata letak itu sendiri, gitu ya, tentang baik buruk tata letak, gitu ya. Jadi mungkin gini aja. Pertama, kamu kan bahas tentang industri manufaktur, gitu ya, salah satunya pengaruhnya adalah tata letak, gitu kan. Terus tata letak pabrik. Nah, uh, kamu harus konsisten, gitu ya. Ini mau membahas tata letak fasilitas, tata letak pabrik, atau tata letak apa gitu ya. Jadi itu konsisten gitu. Jadi eh, kamu jangan beda-beda penggunaannya gitu. Nah, kemudian ini kan bahas tata letak aja ya, gitu ya. Lebih baik saran saya eh, apa namanya awalnya itu adalah membahas tentang tata letak gitu ya. Gitu. Atau lebih baik tata letak pabrik aja gitu. Karena kan kamu juga termasuk pabrik ya kan. Home industry itu kan juga pabrik. Atau bebas sih, yang penting linear aja deh, yang penting linear. Nah kemudian, nah, kenapa saya bilang itu? Karena kamu membahas tentang hal utama gitu ya, terus penggunaan manfaat dari tata letak gitu ya, dan juga tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat menangani masalah handling secara menyeluruh. Nah ini balik lagi ke tata letak. Kalau menurut saya, eh, kamu nggak usah membahas tentang material handling gitu. Jadi fokus penjelasan kamu adalah tata letak yang disusun agar apa namanya mobilitas dari pekerjanya tidak terganggu. Gitu. Jadi juga ini kurang tepat nih, dapat mempercepat waktu transportasi hingga dengan adanya tata letak itu bukan mempercepat gitu ya, tapi mengoptimasi, mengoptimalkan. Optimal itu bukan paling cepat ya, tapi paling apa namanya paling maksimal gitu ya terhadap fasilitas di pabrik kamu gitu berdasarkan apa batasan atau kendala dari tempat kamu gitu ya. Jadi tidak belum tentu lebih cepat gitu ya. Gitu ya. Bisa jadi sama tapi lebih baik gerakan dari si orangnya gitu ya. Gitu ya. Tapi umumnya memang lebih cepat gitu, tapi bukan mempercepat katanya. Bisa diganti mengoptimalkan. Nah kemudian yang masalah ini kan hampir sama nih ya. Hilangkan kata material handling gitu agar tidak membaurkan dari pembahasan kamu. Karena kan mau bahasnya tentang tata letak. Kemudian coba dibuat ini lebih linear. Kalau mau, eh, sebenarnya yang bikin dia agak rusak ini kata material handling gitu ya. Karena jika kamu sudah membahas akhir paragraf di sini material handling, paragraf berikutnya tuh lebih baik membahas tentang material handling gitu ya. Jadi kalimat sebelumnya itu mengantar ke pembahasan berikutnya, itu adalah material handling. Karena kamu nggak membahas tentang material handling, jadi nggak usah pakai kata material handling gitu ya. Gitu. Diganti aja, dibaurkan gitu ya. Gitu ya. Misalkan tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat menangani perpindahan produk secara menyeluruh gitu kan sama aja. Jadi tapi bahasanya bukan material handling. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini coba disusun lagi paragraf 1, paragraf 2 agar tidak bolak-balik gitu ya. Jika memang bahasannya sama, dibuat satu paragraf aja gitu.
ya. Oke. Terus masalahnya juga mungkin belum kuat menurut saya. Oke, coba kamu gali lagi masalah apa yang biasa ditimbulkan dari sini gitu. Nah, kan kemarin kalau nggak salah sudah saya jelasin ya. Jadi pertama adalah kamu bahas dulu masalah umum dari perusahaan, jangan langsung tentang tata letak fasilitas. Jadi misalkan apa? Kamu udah bahas nih bolak-balik gitu. Operator berjalan bolak-balik. Gitu. Kedua, banyak barang yang asal diletakkan gitu atau tergeletak asal-asalan gitu. Itu kan masalah umum yang biasa dialami oleh pabrik gitu ya. Kemudian masalah itu kamu jelaskan dengan solusi tata letak gitu ya. Penyusunan tata letak yang baik gitu ya. Atau tata letak dulu baru nanti penyusunan tata letak yang baik gitu. Jadi urutan seperti itu. Ya, jadi nanti tolong diperbaiki lagi nih. Sebenarnya kamu kan udah bagus nih, tapi ini seperti membahas ulang gitu. Jadi kayak bahasan kamu tidak apa namanya sistematik gitu dan kurang kuat juga gitu. Jadi ini kalau diperbaiki masih diperbaiki ya. Di kemarin juga kan saya minta perbaiki, sekarang perbaiki lagi. Nah terus ini kan UKM Mr. Mushroom melakukan tata letak karena penggunaan ruangan akan efektif. Nah yang jadi sudut pandang kamu adalah bukan alasan si UKM Mr. Mushroom menggunakan tata letak gitu. Pasti mereka sudah ada tata letak. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang menjadi apa namanya masalah gitu ya. Saya bolak-balik ya ngomongnya. Jadi UKM itu atau semua pabrik gitu ya dari skala kecil mikro atau yang paling besar itu pasti punya tata letak. Mereka sudah mikirin tata letak. Tapi yang jadi masalah apakah tata letak yang mereka lakukan sudah efektif atau belum gitu. Jadi mungkin uh, penggunaan katanya dan susunan katanya yang kamu kurang tepatnya kayak gini. Karena penggunaan ruangan akan efektif jika fasilitas ada disusun gitu ya. Jadi ini lebih ke alasan UKM itu melakukan tata letak fasilitas. Itu sudut pandangnya salah. Jadi kalau mau kamu jelasin dulu, UKM telah melakukan tata letak gitu ya, yang mana letak dilakukan dengan menyusun gitu ya, peletakan fasilitas sesuai ukuran ruangan gitu ya, yang efektif gitu ya, dan juga untuk meminimalisir pemborosan. Nah ini kan akibat ya, akibat. Nah jadi kamu linear gitu sih. Kalau saya baca sih terlihat tidak linear. Kenapa? Ini tiba-tiba kamu perancangan tata letak fasilitas. Di sini tata letak fasilitas saja, gitu. Di atas tata letak, gitu. Jadi kalau mau ada perubahan itu linear, gitu ya. Pertama bahas tata letak dulu, berarti tata letak semua. Kemudian nanti tata letak fasilitas semua. Nanti perancangan tata letak semua. Gitu ya. Jadi pembahasan kamu linear agar tidak terkesan bolak-balik. Nah ini ada lagi beda lagi tata letak produksi. Banyak kan? Jadi banyak yang kamu gunakan gitu ya. Juga produksi tata letak banyak beda-beda. Pokoknya baru satu tolong diperbaiki ya. Belum bisa belakang. Untuk perumusan nggak ada, tujuan juga nggak ada, batas masalah juga nggak ada. Ini nggak ada. Untuk sistematika sudah cukup. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 sepertinya nggak ada ya. Kalau saya dibaca sih nggak ada sih. Kamu sudah tambahkan proses produksi. Kamu tambahkan bahkan ada UMKM dan jamur, itu sangat bagus. Terus, kayak tipe. Ini yang penting nanti kamu tolong dimasukkan ke bab 4. Si Mr. Mushroom ini menggunakan pola yang mana gitu. Dan kenapa menggunakan pola itu. Jadi dijelaskan. Oke, bab 3. Kayaknya tadi saya baca nggak ada yang tidak. Oke, cukup.
Jadi bab 2 dan bab 3 nggak ada yang perlu diperbaiki, tapi bab 1 harus ada yang diperbaiki kembali. Ya. Oke, terima kasih Ananta. Selamat memperbaiki. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya dengan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.